warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jevana Dwi Jayanti dari SMA N1 Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim oposisi akan menyampaikan beberapa argumen dari mosi yang berjudul Dewan percaya bahwa siswa di bawah usia 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan harus diberi hak untuk memilih. Kepada Dewan Juri yang terhormat, pemilihan umum merupakan proses demokratis di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan membuat kebijakan yang akan mewakili mereka di berbagai tingkat pemerintahan. Tujuan utama dari pemilihan umum adalah untuk memberikan suara kepada rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara atau wilayah mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada kasus yang telah disediakan, seharusnya anak SD fokusnya pada proses pembelajaran dan menyiapkan diri mengenai pengetahuan tentang pemilu. Warga negara yang telah berusia minimal 18 tahun baru dapat ikut pemilu, walaupun orang tersebut sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Namun, usianya belum memenuhi syarat. Hal tersebut tetap dilarang, yang dikarenakan beberapa faktor, antara lain kematangan emosional dan kognitif yang belum sesuai. Kematangan kognitif merupakan kemampuan seseorang yang digunakan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi yang rumit dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Emosi dan pengaruh. Remaja seringkali dipengaruhi oleh emosional yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan politik yang rasional dan objektif. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman politik. Kurangnya pengetahuan remaja mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik, kebijakan publik, dan isu-isu yang relevan. Hak memilih memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kandidat dan kebijakan yang mereka dukung. Kurangnya pengalaman hidup yang lebih sedikit dapat membuat remaja kurang memahami dampak kebijakan politik terhadap masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga disebabkan karena pengaruh dari orang tua atau lingkungan. Remaja mungkin lebih mudah terpengaruh oleh pandangan politik dari orang tua atau lingkungan sekitar mereka daripada membuat keputusan yang berdasarkan pemikiran dan penilaian pribadi yang matang. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya dapat mempengaruhi pandangan politik remaja yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pemikiran mereka sendiri. Yang keempat ada tanggung jawab dan kewajiban. Hak pilih juga datang dengan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat. Beberapa orang belum siap untuk memikul tanggung jawab ini secara penuh. Kewajiban sosial. Berpartisipasi dalam pemilihan umum memerlukan pemahaman tentang kewajiban sosial dan dampak dari keputusan yang telah diambil, yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh para remaja. Alasan yang kelima, karena perbandingan dengan usia legal lain. Konsistensi usia legal. Di banyak negara, usia legal untuk berbagai tanggung jawab dan hak seperti mengemudi, minum alkohol, atau menikah lebih tinggi dari usia 18 tahun, mengizinkan remaja di bawah 18 tahun untuk memilih dapat menciptakan inkonsistensi dalam hukum yang mengatur usia legal. Yang keenam ada kesiapan sosial dan emosional. Kesiapan sosial, remaja mungkin belum sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam proses politik yang kompleks dan seringkali penuh tekanan. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa meskipun remaja sudah dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya serta memiliki potensi dan keinginan yang tinggi untuk terlibat dalam dunia politik, mereka masih belum bisa ikut dalam acara pemilu karena masalah batas usia. Mereka mungkin belum siap secara emosional, kognitif, dan pengetahuan untuk membuat keputusan yang berdampak besar pada masyarakat. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.